I got some motherfucking designer on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Jenis Masari, NPM 2121010021. Saya dari Prodi HKI kelas A, Fakultas Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 dasar-dasar peradilan tata usaha negara. A. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha. Bab 1 yaitu dasar-dasar peradilan tata usaha negara. A. Dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara. Negara tidak hanya bertugas menjaga ketertiban semata-mata, tetapi negara ikut aktif campur tangan mengusahakan dan menyelenggarakan warga negaranya untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Dalam ikut aktif penyelenggaraan kesejahteraan tersebut, negara ikut campur tangan secara intens atau terus-menerus mengurusi kehidupan pribadi masing-masing individu. Campur tangan negara dalam hubungan dengan individu warga negara meliputi hampir seluruh aspek kehidupan. F.J. Staff menjelaskan bahwa suatu negara hukum formal harus memiliki 4 unsur. Yang pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, adanya memisahkan atau pembagian kekuasaan. Yang ketiga, setiap tindakan pemerintahan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, adanya peradilan tata usaha negara. Indonesia sebagai negara hukum memiliki dasar konstitusional pembentukan peradilan tata usaha negara, yaitu dalam pasal Undang-Undang Nomor 24 1945, yaitu menyatakan satu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Yang kedua, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi sebagai peraturan pelaksanaan dari pasal 24 Undang-Undang 1945 tersebut diundangkan Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Oleh bab 2 pasal 10 disebutkan terdapat lingkungan badan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian dijelaskan bahwa dasar hukum pembentukan peradilan tata usaha negara yang bebas dan mandiri cukup kuat, sama halnya dengan ketiga asas keaktifan hakim yang acte fracture dominus litis. Yang pertama, keaktifan selama proses pemeriksaan sengketa sepenuhnya terletak pada hakim. Yang kedua, hakim berwenang mengadakan pemeriksaan persiapan untuk mengetahui kelengkapan gugatan, sehingga pemeriksaan di persidangan harus dianggap bahwa gugatan telah sempurna. Yang ketiga yaitu ultra petita, tidak dilarang, sehingga adanya reformation in plus menjadi kemungkinkan. Yang keempat, dalam melakukan pengujian keabsahan hakim tidak terikat pada alasan mengajukan gugat yang diajukan oleh penggugat. Yang keempat, asas erga omnes. Yang pertama, tidak perlu adanya diktum putusan hakim yang menyatakan agar pihak-pihak tertentu untuk mentaati putusan pengadilan yang bersangkutan. Yang kedua, intervensi, tidak mutlak adanya pihak ketiga yang sangat berkepentingan cukup didengar sebagai saksi. Yang ketiga, dihapuskan pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. C. Sumber-sumber peradilan tata usaha negara. Sumber-sumber formal hukum administrasi negara adalah
Yang pertama, Undang-Undang Hukum Administrasi Negara Tertulis. Yang kedua, Praktik Administrasi Negara, hukum administrasi negara yang merupakan kebiasaan. Yang ketiga, jurisprudensi. Yang keempat, anggapan para ahli hukum administrasi negara mengenal undang-undang sebagai sumber hukum tertulis. Beda dengan hukum perdata atau hukum pidana, karena sampai sekarang hukum tata usaha negara belum terkodifikasi, sehingga hukum tata usaha negara masih tersebar dalam berbagai ragam peraturan perundang-undangan. Yang D, persamaan dan perbedaan adanya peradilan lain. Hukum acara peradilan tata usaha negara mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hukum acara perdata. Perbedaan-perbedaan itu antara lain yaitu yang pertama, peran hakim yang aktif karena ia dibebani tugas untuk mencari kebenaran materi. Yang kedua, adanya ketidakseimbangan antara penduduk dan tergugat pejabat tata usaha negara. Dengan mengingat hal ini, maka perlu diatur adanya kompensasi, karena diasumsikan bahwa kedudukan penggugat atau orang atau badan hukum perdata adalah dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan tergugat selaku pemegang kekuasaan publik. Yang ketiga, sistem pembuktian yang mengarah kepada pembuktian bebas. Yang keempat, gugat di pengadilan tidak mutlak bersifat menunda pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat. Yang kelima, putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan bahwa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk, sepanjang hal ini diatur dalam undang-undang. Yang nomor 6, putusan hakim tidak hanya berlaku pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga berlaku pada pihak-pihak yang terkait. Yang ketujuh, para pihak yang terlibat dalam sengketa harus didengar penjelasannya sebagai hakim membuat putusannya. Yang kedelapan, dalam mengajukan gugat harus ada kepentingan dari sang penggugat. Yang kesembilan, kebenaran yang dicapai adalah kebenaran material dengan tujuan menyelarasikan, menyeimbangkan kepentingan perseorangan dengan kepentingan umum. Bab 2, yaitu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diatur dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Sekarang pasal 1 angka 10 Nomor Undang-Undang 51 Nomor 51 Tahun 2009, yaitu sebagai sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara tersebut. Sengketa berkepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur sengketa TUN. Yang pertama, sengketa yang ditimbulkan dalam bidang TUN. Yang kedua, antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau penjabat TUN. Yang ketiga, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa pegawai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penetapan tertulis. Istilah penetapan tertulis utama menunjukkan kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara.
Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukan untuk formalnya, seperti surat keputusan, pengangkatan, dan sebagai sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu keputusan tata usaha. Tata usaha negara menurut undang-undang ini apabila sudah jelas. Badan atau pejabat tata usaha negara, nama yang mengeluarkannya, maksud serta mengenal hal apa isi tulisan itu. Kepada setiap tulisan itu ditunjukkan dan apa yang ditetapkan di dalamnya dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Badan atau pejabat tata usaha negara adalah badan atau pejabat di pusat dan daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif. Berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan berisi tindakan hukum tata usaha negara. Tindakan hukum tata usaha negara yaitu tindakan hukum yang bersumber pada suatu ketentuan sumber tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain, bersifat konkret, individual, dan final bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam KTU dan tidak abstrak sebagai berwujud tertentu atau dapat menurut pasal 2 yang tidak termasuk dalam pengertian keputusan tata usaha negara menurut undang-undang ini. A. Keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan hukum perdata. B. Keputusan tata usaha negara merupakan pengaturan yang bersifat umum. C. Keputusan tata usaha negara yang masih memerlukan kepersetujuan. D. Keputusan tata negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya